Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Acara berebut gunungan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sempat diwarnai kericuhan. Anak-anak terjepit ketika warga berebut mendapatkan buah-buahan dan sayuran. Ratusan warga Dusun Sumber Agung, Desa Pangarengan, Sampang, Jawa Timur saling berebut mendapatkan gunungan dalam sebuah acara syukuran. Acara sempat berubah jadi kericuhan saat sejumlah anak-anak terjepit saat berusaha mendapatkan buah-buahan dan sayuran. Beruntung tidak ada yang terluka dalam kejadian ini. Sebelum dibagikan, gunungan dan tumpeng makanan diarak warga bersama-sama dari balai desa ke perkampungan. Warga kenakan pakaian adat Madura serta lantunan hadroh dan pertunjukan silat khas Madura. Warga desa menggelar tradisi rokat desa ini setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur atas keberkahan sumur tua yang mereka rawat. Sampai diinjak-injak, sampai di pokoknya serulah. Dapat apa aja nih? Ini dapat bingkisan sama itulah, sama semuanya lah. Ini tradisi tahunan dulu sebagai bentuk keselamatan desa lah, untuk syukur Allah Taala karena sumur ini sejarahnya tidak tahu siapa yang membuat, ada dan mulai dulu jadi air yang memenuhi kebutuhan masyarakat, membantulah masyarakat mulai saya sejak kecil. Warga akan menggelar acara gunungan ini lebih besar di tahun depan untuk melestarikan warisan budaya leluhur. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Pemirsa, ratusan pengungsi etnis Rohingya kembali terdampar di pesisir desa Blang Raya, Kabupaten Pidie, Aceh pada hari Minggu. Kapal kayu yang digunakan bocor saat pendaratan dan tak dapat lagi melaut. Terjadi lagi, ratusan pengungsi etnis Rohingya terdampar di pesisir pantai desa Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga Lawong, Kabupaten Pidi. Kapal kayu pengungsi Rohingya terlihat minggu dini hari dan sempat dihalau kembali ke laut. Namun menjelang pagi kapal mendarat di desa Menasa Papeng, para pengungsi Rohingya berjalan kaki menuju desa Blang Raya. Kapal tidak dapat dihalau lagi ke laut karena kondisinya rusak dan bocor. Pesisir pantai desa Menasa Papeng telah 2 kali menjadi lokasi pendaratan kapal pengungsi etnis Rohingya. Kedatangan sebelumnya terjadi pada 14 November lalu. Tidak lama kemudian jam 3 mereka mendarat di Kampung Tuhabihu. Kampung Tuhabihu mereka tidak lama kemudian langsung menuju jalan kaki ke lokasi Blang Raya. Kondisi mereka saat mendarat bagaimana ini? Kondisi mereka saat mendarat orangnya sehat-sehat dan mereka tidak mengalami kesakitan. Jumlah pengungsi etnis Rohingya yang mendarat kali ini ada 180 orang. 53 orang laki-laki dewasa, 74 orang perempuan dewasa, serta 53 orang anak-anak. Dari Kabupaten Pidi, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut mobil atau car carrier bertabrakan dengan truk trailer di ruas tol Solo Ngawi, Jawa Timur. Keras benturan mengakibatkan 1 unit mobil yang diangkut terlempar dari tempatnya. Kecelakaan yang terjadi antara truk car carrier dengan truk trailer pengangkut gas terjadi di ruas tol Solo Ngawi kilometer 577, kawasan Desa Watualang, Ngawi, Jawa Timur. Truk car carrier ringsek pada bagian kabin akibat menabrak bagian belakang truk trailer pengangkut gas. Mobil yang dimuat truk car carrier terlempar ke depan kabin hingga nyaris terjatuh. Kecelakaan mengakibatkan penumpang truk car carrier luka ringan pada kaki akibat terjepit kabin yang ringsek. Sopir truk car carrier mengaku mengantuk saat mengemudi. Biasanya kan kalau ngantuk tuh suka merem terus bangun. Ini mah langsung total merem. Iya gitu. Berarti ketiduran ini pas Iya ketiduran. Terus tahu-tahu? Ya udah gini. Biasanya kan kalau ngantuk bangun langsung minta ganti, ini langsung merem. Oh gitu ya. Berarti sendirian nyetirnya tadi? Iya, ini di belakang tidur. Di belakang tidur. Truk car carrier mengangkut 6 mobil baru dari Mojokerto menuju Jakarta menabrak bagian belakang truk trailer pengangkut gas yang berhenti di bahu jalan karena pecah ban. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar,
melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa ribuan pendukungnya saat melanjutkan safari kampanye di Cirebon, Jawa Barat. Anies Baswedan dan istri disambut antusias ribuan pendukung Koalisi Perubahan di alun-alun Sangkala Buana, Kota Cirebon. Dalam orasi politiknya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kembali menyoroti berbagai masalah kebangsaan, termasuk demokrasi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Anies menyatakan di alam demokrasi yang sehat, masyarakat bebas berpendapat dan memberikan kritik kepada negara. Rakyat harus memiliki ruang bebas untuk menyatakan ide dan berpendapat tanpa adanya rasa takut dipenjara. Anies juga menyoroti masalah kesejahteraan rakyat kecil termasuk petani yang harus ditingkatkan. Salah satunya menutup keran impor kebutuhan pokok. Bapak Ibu sekalian semua yang saya hormati. Sementara itu, Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menghadiri acara Waktunya Indonesia Maju di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Konsolidasi pemenangan Prabowo Gibran tersebut dihadiri kader dan simpatisan dari seluruh parpol anggota Koalisi Indonesia Maju. Dalam pidato politiknya, Prabowo kembali membahas berbagai kemajuan yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena itu, Prabowo merasa pantas jika dalam kampanyenya dirinya banyak menyinggung soal prestasi pemerintahan sekarang. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang tinggi menjadi bukti nyata berbagai kebijakan yang ditempuh dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, jika terpilih, berbagai langkah Jokowi akan dilanjutkan Prabowo Gibran, termasuk proyek IKN, BPJS, Kartu Prakerja, hingga hilirisasi dalam pengolahan sumber daya alam. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD disambut antusias ribuan warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mahfud membuka bazar sembako murah sekaligus menerbangkan layang-layang bersama masyarakat. Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD disambut antusias ribuan warga desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu pagi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bandung Barat, Mahfud MD bersama tim pemenangan Ganjar Mahfud menyapa para pendukung simpatisannya. Selain itu, Cawapres nomor urut 3 ini juga membuka bazar sembako murah. Melepas layang-layang menjadi bagian dari pembukaan kegiatan tersebut. Jadi ada pasar murah, helaran namanya, jadi lalu ada lepas layang-layang, ini kan biasa kesenangan rakyat. Kita juga waktu kecil dulu. Dan ini pasar murah ini diselenggarakan ya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus berusaha memberi kepada masyarakat itu yang paling meringankan. Karena kita ini, negara ini melayani masyarakat. Sementara itu, jelang digelarnya debat Capres-Cawapres perdana pada Selasa besok, Mahfud MD mengaku sangat siap. Di hadapan para pendukung, Mahfud MD menargetkan menang besar di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat. Mahfud pun mengajak tim untuk bekerja keras demi masyarakat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, istri calon Presiden Ganjar Pranowo yakni Siti Atiko menularkan kebiasaan gaya hidup sehat pada kaum perempuan, termasuk ibu-ibu di Tangerang Selatan, Banten. Atiko menjadi magnet bagi warga untuk senam pagi bersama. Suasana senam ratusan ibu-ibu di Situ Gintung, Tangerang Selatan, Banten ini berlangsung penuh semangat Minggu pagi. Di tengah para perempuan sehat ini terdapat istri calon Presiden Ganjar Pranowo yakni Siti Atiko. Atiko Ganjar Pranowo menularkan semangat berolahraganya kepada ratusan ibu-ibu. Istri calon presiden ini memang dikenal memiliki gaya hidup sehat. Atiko sangat gemar berolahraga seperti berlari. Ia pun mengajak warga Tangerang Selatan untuk rutin berolahraga demi kesehatan. Ya, karena ini kan salah satu kita berkampanye untuk healthy lifestyle. Gaya hidup sehat, salah satunya itu dengan olahraga, kemudian makanan yang berimbang. Ini dengan berolahraga kan juga ketemu dengan banyak orang, akan menciptakan juga silaturahmi dan mereka itu healing yang secara sederhana. Dan ini juga acaranya
bagus sekali karena juga diintegratedkan dengan pemeriksaan kesehatan. Para peserta senam pagi ini juga bisa memeriksakan kesehatan mereka secara gratis. Kampanye gaya hidup sehat perlu terus disuarakan. Tidak hanya untuk anak muda, namun juga untuk para orang tua. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, masa kampanye para calon presiden tidak menjadikan keluarga para capres berseteru. Anak-anak dari para capres tampil akrab dan bersahabat di acara bersama ratusan anak muda Jaksel. Putra-putri para calon presiden yang berkontestasi di Pilpres 2024 ini tampil di hadapan ratusan anak muda Jaksel. Putra Ganjar Pranowo yakni Alam Ganjar, putri Anies Baswedan, Mutiara Baswedan, serta keponakan Prabowo Subianto Ibnu Riza. Di tengah masa kampanye para capres, ketiga pemuda ini menunjukkan keakraban di acara yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Mereka juga bahkan bermain board game bersama. Alam yang merupakan putra tunggal calon presiden Ganjar Pranowo mengajak anak muda untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024. Juga belum pernah berkampanye ya, kayak pilih gitu. Pilih Pak Anies, pilih Pak Prabowo gitu. Atau pilih Pak Ganjar gitu. Pernah. Jadi emang sifatnya berusaha untuk menjadi hub untuk aspirasi aja. Bagian dari tim substansinya juga, jadi kita bantu nyiapin materi, bantu nyiapin bahan-bahan gitu, jadi itu aja sih, tapi bareng-bareng dari tim, nggak khusus dari aku aja. Alam, Mutiara, dan Riza diharapkan bisa menjadi contoh bagi kalangan muda untuk tetap menjaga keutuhan dan menghindari perpecahan meski ada kontestasi politik. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Ari Setiawan melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tanusudibyo didampingi Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo bertemu dengan tim pemenangan daerah milenial yang mendukung Ganjar Mahfud di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam lawatannya, Hari Tanusudibyo membakar semangat generasi muda untuk memantapkan langkah memenangkan Ganjar Mahfud pada pemilu 2024. Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanusudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo disambut antusias kaum milenial yang mendukung Ganjar Mahfud di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya, HT memberikan pengarahan dan berbagi alasan mengapa harus memantapkan langkah memenangkan Ganjar Mahfud. Jadi saya arahkan kepada mereka, ya, menegaskan kepada mereka bahwa memang sudah tepat untuk memilih Ganjar Mahfud supaya mereka makin mantap, dan saya sampaikan alasannya juga. Sehingga mereka akan lebih militan. Kalau militan ya diharapkan mereka lebih bisa menjaring, meyakinkan yang lain untuk memilih Ganjar Mahfud. Semangat yang diberikan HT membuat TPD milenial Ganjar Mahfud semakin termotivasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 ini di Kalimantan Barat. Dengan semangat-semangat yang sudah diberikan oleh Pak HT, kita yakin anak-anak muda di Kalimantan Barat akan merasa senang dan termotivasi, dan sebab itu milenial-milenial di Kalimantan Barat harusnya bisa total untuk dukung Pak Ganjar Mahfud. Pasti kita akan ke 14 kabupaten kota dengan 30 kegiatan yang sudah kita siapkan, dan kita bakalan mulai minggu depan untuk mulai dari Kabupaten Sambas untuk daerah kedua Pontianak ini. Partai Perindo optimis dengan militansi anak muda akan memenangkan Ganjar Mahfud di seluruh Indonesia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Esra Ambarita, Rikonaldo iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebanyak 75 pendaki terjebak. 23 orang diantaranya tewas saat Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami erupsi. Sejatinya bencana alam tidak dapat diprediksi, namun potensi erupsi seharusnya bisa menjadi peringatan bagi semua pihak. Sebenarnya apa yang telah terjadi dan bagaimana penanganan selanjutnya? Berikut laporan Kas Flo Ganza bersama Muhammad Zulhilmi dan juru kamera Jamie Yasin. Pemirsa, kabar duka datang dari Sumatera Barat. Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Agam dan Tanah Datar tiba-tiba mengalami erupsi. Akibatnya puluhan orang yang sebagian besar merupakan pendaki gunung dan pecinta alam tewas. Sementara belasan lainnya mengalami luka-luka
akibat awan panas erupsi. Data resmi menyebutkan terdapat 75 pendaki saat Gunung Merapi mengalami erupsi 3 Desember 2023 yang lalu. Dari 75 pendaki tersebut, 54 pendaki diketahui masuk melalui Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara itu untuk 21 pendaki lainnya masuk melalui Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Apa yang terjadi di Gunung Merapi mengejutkan banyak pihak. Banyak korban jiwa berjatuhan dengan kondisi medan yang begitu sulit untuk melakukan evakuasi. Memang bencana alam tidak dapat diprediksi, namun potensi erupsi bisa menjadi peringatan bagi semua pihak. Lantas apa yang terjadi dan bagaimana penanganannya? Pemirsa, untuk saat ini saya sudah bersama dengan Pak Abdul Muhari dari BNPB. Terima kasih Pak Aam telah menyisikan waktu untuk kami, dan langsung saja mungkin Bapak bisa diceritakan ketika erupsi Gunung Merapi terjadi pada 3 Desember yang lalu, Pak. Kemudian proses evakuasi ketika hari pertama itu seperti apa, Pak? Iya, jadi untuk Gunung Merapi sendiri sebenarnya ini kan statusnya levelnya waspada ya, level 2. Dan karakteristik Merapi ini erupsinya tiba-tiba. Dan memang kondisinya ada 75 pendaki yang terdaftar di posko di data pos pendakian pertama di 2 kabupaten itu, Agam dan Tanah Datar. Dan bagi mereka yang 52 orang yang belum sampai kawasan puncak, itu alhamdulillah bisa menyelamatkan diri maupun diselamatkan oleh Regu, Basarnas, dan tim evakuasi. Tetapi bagi mereka yang sudah di radius 3 kilo, apalagi di radius di bawah 1,5 kilo dari kawah, itu sangat sulit menyelamatkan diri karena maupun untuk dibantu oleh tim evakuasi. Karena untuk kita ketahui saja, suhu abu vulkanik itu sangat panas ya, 400 sampai 800 derajat Celcius. Kita bayangkan kalau lewat di atas kepala kita aja, itu mungkin luka bakarnya sudah sangat parah. Belum kemudian lontaran batu-batu pijar yang mengiringi erupsi freatik dari Gunung Merapi. Hampir semua korban yang 23 orang ini ditemukan di radius 1,5 kilo dari puncak kawah. Artinya memang di daerah yang sebenarnya itu dilarang oleh Badan Geologi PVMBG, karena level 2 ini tidak boleh ada aktivitas apapun di radius 3 km ini. Nah, memang sekali lagi yang harus kita evaluasi sebenarnya bukan mencari siapa yang salah ya, tapi apa yang salah sehingga kita bisa membuat perubahan dalam sistemnya untuk menjamin keamanan di masa depan. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kita mau lihat, memapping dengan detail. Ini ada berapa nih gunung api yang menjadi tujuan wisata pendakian, yang statusnya juga minimal di level 2. Nah, kita mau datanya dan kita akan coba bekerja sama dengan BPBD di lapangan untuk benar-benar melihat kalau itu ada 3 kilo nggak boleh dari puncak. Sudah ada atau belum rambunya? Sudah ada atau belum batas-batasannya? Berarti memang dibutuhkan juga kesadaran dari masyarakatnya sendiri ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak Pak Am atas waktunya. Berpetualang di alam bebas kian banyak peminatnya. Udara segar, pemandangan indah, serta berbagai kejutan menanti menjadi daya tarik. Namun apa saja yang harus dipersiapkan?
Kalau terkait persiapan pendakian memang ada beberapa poin ya, terutama ini biasanya kalau kita tuh di kalangan pendaki itu bilangnya manajemen perjalanan. Isinya tuh ada mulai dari mempersiapkan logistik, mempersiapkan jalur transportasi, jalur pendakiannya sendiri, termasuk rute evakuasi, dan itu dan lainnya ya, fisik, segala macamnya, latihan, dan itu biasanya di masa sekarang mungkin kadang-kadang ada beberapa poin yang terlupakan gitu. Nah, terkait dengan sumber informasi, beberapa hal itu memang sekarang kita cukup mudah mencari informasi pendakian. Jalurnya lewat mana, kemudian durasinya berapa lama, campnya di mana, kemudian titik bahayanya di mana. Itu mudah. Salah satunya juga kita mengantisipasi cuaca, biasanya kita cek melalui aplikasi ya. Kalau sekarang kan semua serba digital, ada di aplikasi, kita cek arah angin dari mana, curah hujan gimana, kemudian juga termasuk sebenarnya terkait dengan pendakian gunung di Indonesia yang rata-rata gunung api, itu sekitar 129 gunung api aktif. Kita tuh perlu memantau juga kondisi status gunung api tersebut, termasuk jika rute pendakian itu kita lihat ada namanya peta kerawanan bencana gunung api. Jadi jalur pendakiannya di mana, kemudian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita tahu tuh arah kira-kira guguran awan panasnya kemana, kemudian letusannya radius berapa kilometer, dan perhatikan juga rambu-rambu peringatan gitu kan. Ada kadang kan radius dari kawah 2 km, 1 km dilarang mendekat. Mungkin salah satunya seperti itu gitu. Pendaki gunung itu kan ada yang basicnya pecinta alam, ada beberapa yang memang dari hobi aja, jadi dia naik bareng teman-temannya di saat Sabtu Minggu weekend gitu ya. Kalau pecinta alam udah jelas pasti kita dibekali sama pendidikan dasar kita bilangnya gitu ya. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, sampai ada yang setahun gitu ya. Saya dulu setahun. Kalau yang terkait dengan anak-anak ini, seharusnya mungkin mereka sekarang informasi mudah didapat, tetapi walaupun mereka naiknya tanpa background pendidikan, ada baiknya saya didampingi sama orang yang lebih mengerti, lebih senior, ataupun sama pemandu gunung. Jadi mereka udah lebih aman lah ketika nanti mengalami gejala hipotermia, bisa melakukan apa, kemudian kalau jalurnya tersesat bagaimana, navigasi, dan lain-lain. Berikut ini beberapa tips bagi Anda yang ingin melakukan pendakian gunung. Yang pertama adalah tentukan tujuan. Anda harus menentukan tujuan gunung apa yang akan Anda daki, kemudian lakukanlah riset bagaimana medan dari gunung tersebut, kemudian apakah ada adat ataupun istiadat yang ada di gunung tersebut. Kemudian yang kedua adalah siapkan anggaran. Anda harus mempunyai persiapan anggaran, mulai dari perbekalan dan perlengkapan, kemudian transportasi yang akan Anda gunakan ketika melakukan pendakian. Kemudian yang ketiga adalah tetapkan waktu. Anda harus melakukan riset terlebih dahulu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pendakian. Kemudian yang keempat adalah tetapkan jumlah peserta. Jika jumlah peserta dalam rombongan Anda terlalu banyak, bagi ke beberapa kelompok dan usahakan terdapat seseorang yang berpengalaman dalam pendakian gunung. Kemudian yang berikutnya adalah persiapkan fisik Anda. Usahakan sebelum melakukan pendakian, Anda harus berolahraga terlebih dahulu dan jangan memaksakan ketika fisik sedang lemah. Kemudian yang selanjutnya adalah siapkan perlengkapan dan perbekalan Anda. Jangan sampai Anda meninggalkan jejak sampah di atas gunung nanti. Kemudian yang berikutnya adalah penuhi semua perizinan. Bagi sebagian orang, berpetualang ke alam bebas menjadi kebutuhan untuk melepas penat sehari-hari. Dan saat ini, kegiatan pendakian gunung sudah digemari oleh masyarakat karena memberikan kesan dan juga pengalaman yang baru. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan pendakian, hendaklah penuhi segala peraturan dan juga penuhi segala perizinan. Hal itu semata untuk menjamin keselamatan dan juga menjaga kelestarian alam. Saya Muhammad Zulhilmi, serta juru kamera Jamie Yasin.
Sampai jumpa. Pemirsa, Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang, Sumatera Selatan melantik Khoiri Ahmadi sebagai hakim ad hoc tipikor. Khoiri Ahmadi merupakan jurnalis pertama yang menjabat sebagai hakim. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Fahmiron melantik Khoiri Ahmadi menjadi hakim ad hoc tipikor PN Palembang, Sumatera Selatan. Khoiri Ahmadi yang telah purna tugas sebagai seorang jurnalis di MNC Media Jakarta tercatat sebagai jurnalis pertama yang menjabat sebagai hakim tipikor. Wakil Ketua PN Palembang yakin dan percaya keberadaan Khoiri Ahmadi akan meningkatkan integritas serta kualitas putusan. Memiliki latar belakang jurnalis dan kerap berbaur dengan masyarakat, Khoiri diharapkan bisa menuangkan ilmu dalam putusannya sehingga menjadi putusan yang baik. Karena beliau mungkin dari insan pers banyak ilmu pengetahuannya di luar, sehingga apa-apa yang dia dapat di lapangan selama ini, karena labornya hukum itu adalah masyarakat. Orang pers selama ini sudah bergabung dengan masyarakat, sudah mencari ilmu di tengah-tengah masyarakat, tinggal dia menuangkan di dalam putusannya menjadi sebuah putusan yang baik. Dan ini sebuah amanah yang kami tidak boleh main-main. Insya Allah bisa secara maksimal kita akan ikut bersama tim membunuh peraturan undang-undangan dan dasar 45 dan sebagai peraturan hukum yang lain untuk menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi secara maksimal. Khoiri mengucapkan puji syukur atas pelantikannya sebagai hakim ad hoc tipikor di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Pemirsa, tingkat kesejahteraan yang tinggi membuat sebuah kampung nelayan di Probolinggo, Jawa Timur bebas kasus pencurian dan sebagian besar warganya telah berhaji. Dengan anggaran lebih dari 22 miliar rupiah, sebuah kampung nelayan juga dibangun di Biak Numfor, Papua Barat. Pulau Gili Ketapang di Kecamatan Sumber Asi, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur merupakan sebuah pulau kecil yang berpenduduk sekitar 3.500 kepala keluarga. Untuk menuju pulau ini harus melalui penyeberangan tradisional dari Pelabuhan Tanjung Tembaga dengan tarif Rp10.000 per orang. Saat cuaca sedang bersahabat, jarak tempuh 2,5 mil dari pantai bisa ditempuh sekitar 30 menit hingga 1 jam. Hewan ternak bebas berkeliaran, bahkan warganya tak perlu khawatir memarkirkan sepeda motornya. Dari sisi kriminalitas terkait dengan curanmor, curi hewan, tadi selama ini memang 0% terkait dengan pengaduan laporan di wilayah Gili Ketapang untuk kasus-kasus seperti itu. Karena apa? Tadi kalau kita hubungkan dengan karakteristik geografis wilayah yang memang terpisah, mau pelaku curanmor mau lari kemana kan? Seperti itu, karena akan mudah untuk membatasinya di dermaga. Tanya itu, hampir 70% warganya juga sudah mendapat gelar haji. Di kandang, bahkan dilepas. Cuma inisiatif desa itu, setiap ada pembelian kambing itu harus ada tanda tangan RT-nya. Gitu. Jadi di sana sangat aman dan memang tidak ada kriminal seperti curanmor dan pencurian hewan. Kondisi alam dengan terumbu karang yang terjaga membuat hasil laut seperti ikan juga melimpah dan menjadi objek wisata. Butuh waktu, biaya, perencanaan masyarakat dan kementerian terkait untuk membangun sebuah kampung nelayan. Dengan dana pembangunan Rp22,11 miliar, Presiden Joko Widodo beserta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan kampung nelayan modern di distrik Yandidori, Biak Numfor, Papua Barat. Esa, pada pagi hari ini saya resmikan kampung nelayan modern Desa Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Sejumlah fasilitas tersedia mulai dari akses, pabrik es portable dengan kapasitas 3 ton hingga sarana perbaikan kapal. Melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Trian Yunanda, pemerintah bertekad membangun kampung nelayan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 4 Tahun 2022.
Pemirsa, libur akhir tahun 2023 akan semakin seru bagi Anda dan keluarga karena MNC Licensing menghadirkan Kampung Durian Runtuh Upin dan Ipin di Dunia Fantasi Ancol, Jakarta. Wahana tersebut memberikan pengalaman baru bagi pengunjung mulai 1 Desember 2023. Wahana baru di Dunia Fantasi Ancol, yaitu Kampung Durian Runtuh Upin dan Ipin, semarakan libur akhir tahun 2023 bagi Anda dan keluarga. Wahana ini dihadirkan MNC Licensing bekerja sama dengan Dunia Fantasi Ancol di area Indoor Stage Dunia Fantasi Ancol mulai dari tanggal 1 Desember 2023. Kampung Durian, itu jadi nanti bagaimana pengunjung diajak ikut serta, dia lihat bagaimana keceriaan, kegembiraan Upin-Ipin di Kampung Durian. Ada sekolahnya, ke rumahnya, dan kemudian bisa berfoto bersama. Kolaborasi dengan Dufan ini akan lebih mengenalkan lebih jauh lagi karakter Upin Ipin kepada keluarga Indonesia dan juga masyarakat, dan juga lebih mencintai lagi karakter Upin Ipin dan teman-temannya. Dufan sebagai dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga juga memanjakan putra-putri pengunjung dengan berbagai aktivitas seru, seperti menggambar, mewarnai, hingga bermain permainan interaktif dalam nuansa Kampung Durian Runtuh. Seru banget, gamenya juga seru, lucu banget, kayak beneran ngeliat di Durian Runtuh. Tadi juga di situ spot foto-fotonya bagus juga. Mengusung tema kekeluargaan, kebersamaan dan juga keberagaman serta toleransi, Wahana Upin Ipin menjadi pertunjukan perdana di Jakarta yang dapat membawa kegembiraan bagi anak-anak serta keluarga. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.